Aku bukanlah tokoh utama di dalam novel atau semacamnya. Aku hanya seorang mahasiswa biasa yang gemar membaca seperti mahasiswa lainnya. Namun jika kau menuliskan sebuah cerita di mana aku yang menjadi pemeran utamanya, cerita itu pastilah menjadi sebuah kisah tragedi. Ken Kaneki, seorang mahasiswa di universitas kami, harus menerima takdirnya berubah menjadi makhluk yang paling ditakuti di dalam cerita anime Tokyo Ghoul. Hidupnya berubah saat perjumpaannya dengan Rize Kamishiro, seorang wanita misterius yang ternyata diketahui identitasnya adalah seorang ghoul terkuat dan sadis. Ghoul adalah makhluk dalam mitologi Arab yang digambarkan suka meminum darah manusia dan juga memangsa manusia. Pada suatu hari, Kaneki menemani Rize dalam perjalanan pulang. Saat mereka memasuki daerah yang sepi, tiba-tiba Rize menyerang Kaneki dan berniat untuk memakannya. Rize menyiksa Kaneki terlebih dahulu dan membuat Kaneki menjadi tidak sadarkan diri. Namun secara mengejutkan, material konstruksi terjatuh dari ketinggian dan kemudian menghantam tubuh Rize, membuat Rize berada dalam kondisi kritis. Dr. Kano kemudian memanfaatkan kecelakaan itu sebagai upaya untuk melakukan eksperimen menciptakan manusia setengah ghoul. Kehidupan Kaneki pun berubah dikala ia menerima transplantasi organ tubuh Rize dan mengubahnya menjadi manusia setengah ghoul. Tidak hanya ciri-ciri fisik Kaneki yang berubah setelah menerima organ tubuh ghoul di dalam dirinya, jiwanya, sifatnya, tingkah lakunya dan kemanusiaannya perlahan-lahan dilahap oleh bayangan Rize. Organ tubuh Rize bukan sekedar organ tubuh biasa. Organ itu seolah-olah memiliki kesadaran dan eksistensinya sendiri. Bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, kini eksistensi Rize adalah bagian dari jiwa Kaneki, sisi gelap yang selalu ada di dalam dirinya. Hanya saja, sepanjang cerita diperlihatkan Kaneki yang menolak keberadaan bayangan ini di dalam dirinya. Sisi gelap ini sangat bertolak belakang dengan sisi kemanusiaan Kaneki, sehingga diperlihatkan Kaneki yang terus mengalami konflik internal di mana dia berjuang keras untuk mempertahankan kemanusiaannya. Dia selalu ditekan oleh bayangannya Rize yang berusaha merebut kendali penuh atas tubuh dan kesadaran dirinya. Dapat disimpulkan bahwa Rize menjadi simbol dari sisi gelap, bagian dari diri kita yang bergerak berdasarkan insting atau naluri alami. Meskipun kita tahu sifat-sifat tersebut tidak baik secara etika moral. Kita melihat kisah ini menjadi suatu ironi, membuat kita merasakan penderitaan yang mengerikan dan juga meninggalkan trauma ketika kita menyaksikannya. Seorang manusia biasa yang tidak melakukan dosa dan kesalahan, tetapi harus menanggung beban yang merusak mental dan kejiwaannya. Namun percayalah, apa yang terjadi pada Kaneki sebenarnya sangat menggambarkan realita kehidupan manusia. Kaneki bukan hanya sekedar tokoh fiksi. Ia mencerminkan kompleksitas dari manusia itu sendiri. Penggambaran karakter Kaneki sebelum perjumpaannya dengan Rize adalah seorang mahasiswa biasa yang terlihat sangat baik, cerdas, terlihat seperti tidak ada sesuatu yang buruk di dalam dirinya. Namun, penggambaran karakter kemanusiaan Kaneki itu adalah sesuatu yang ideal, suatu kondisi yang lahir dari pemikiran manusia dan tuntutan sosial. Manusia zaman sekarang diharapkan memiliki sifat-sifat yang baik, unggul, disiplin, dan memiliki sifat-sifat positif lainnya. Terkadang, tuntutan di lingkungan sosial, entah itu di keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, orang-orang selalu meminta kita untuk menjadi pribadi yang baik. Namun, kita tidak bisa memungkiri jauh di dalam diri kita merasakan ada sesuatu yang memberontak. Ada perasaan yang tidak bisa menerima tuntutan sosial yang dilimpahkan kepada kita secara terus-menerus. Ketika di sekolah, kita dituntut untuk menjadi siswa yang pintar dan aktif di kelas. Di perkuliahan, kita seolah didoktrin agar tidak hanya belajar, namun juga harus aktif dalam organisasi. Di lingkungan pekerjaan, kita dituntut untuk bersikap tegas, disiplin, multitasking,
atau apapun yang menuntut kita untuk menjadi sempurna. Namun jauh di bawah lapisan kesadaran, ada sifat-sifat yang bertolak belakang dengan semua tuntutan sosial tadi. Itulah yang kemudian bermanifestasi menjadi bayangan, yaitu sisi gelap manusia. Seperti Kaneki dengan bayang-bayangnya Rize, demikian pula manusia dengan sisi gelapnya. Sisi gelap manusia itu eksis. Dia selalu berusaha menyampaikan pesan jiwa melalui nurani, intuisi, ataupun melalui mimpi yang tanpa kita sadari sangat menentukan jati diri kita. Namun, tuntutan sosial membuat kita membuang jauh dan menekan sifat-sifat gelap ini. Memang sekilas terlihat bahwa ini adalah hal yang benar. Namun, menekan sisi gelap kita sampai ke alam bawah sadar sebenarnya sama saja dengan kita menanamkan bom waktu di dalam diri kita. Seorang psikolog yang terkenal bernama Carl Jung pernah berkata, pesan-pesan sunyi yang datang dari bawah lapisan kesadaran manusia bukanlah sesuatu yang imajinatif. Semua itu nyata. Semua itu adalah pintu menuju pemahaman sejati tentang diri manusia. Carl Jung tidak hanya sekedar membaca jiwa manusia dari apa yang terlihat melalui tindakannya. Ia menawarkan sebuah peta menuju ke kedalaman jiwa. Ia banyak berbicara mengenai bayangan, yaitu sisi gelap yang ada di dalam diri manusia. Di balik teori-teorinya yang kompleks, Jung menyimpan satu pesan penting, bahwa untuk menemukan hidup yang bermakna, kita harus berani melihat ke dalam kegelapan diri kita sendiri. Namun masalahnya, kebanyakan manusia malah melakukan yang sebaliknya. Manusia justru menolak eksistensi dari bayangan ini karena dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya sisi gelap atau bayangan ini? Mengapa sisi gelap ini tidak boleh kita abaikan? Dan apa dampaknya bila kita menekan sisi gelap ini hingga tertanam jauh ke alam bawah sadar kita? Pada video kali ini, kita akan menyimak bersama-sama bagaimana sisi gelap yang sering kita abaikan dan kita tolak keberadaannya justru sebenarnya dapat membantu kita menemukan makna menjadi manusia. Semakin kita menyelami jiwa kita, semakin kita menyadari bahwa diri kita lebih kompleks dan bermakna dari apa yang kita kira. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil, Swiss. Ia menempuh pendidikan dan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1906, ia berkenalan dengan Sigmund Freud dengan cara saling berkirim surat. Mereka kemudian bertemu setahun kemudian, tepatnya di tahun 1907, di kota Wina, Austria. Pertemuan yang terjadi membuat keduanya terkesan akan kedalaman pemahaman yang mereka miliki satu sama lain. Freud begitu percaya kepada Jung, sehingga menganggap Jung sebagai orang yang dapat menggantikan Freud di masa depan. Dari situ, Freud kemudian mengangkat Jung sebagai muridnya untuk bersama-sama fokus mengembangkan ilmu dan teori psikoanalisis. Namun adanya dinamika yang terjadi memunculkan perbedaan di antara keduanya. Jung tidak sepenuhnya sepakat dengan metode Freud, dan akhirnya relasi keduanya pun menjadi tidak bertahan lama. Meskipun demikian, ada beberapa pemahaman yang dikembangkan oleh Freud dan kemudian diadopsi oleh Jung. Freud berbicara tentang alam bawah sadar sebagai tempat bersembunyinya hasrat seksual dan trauma masa kecil. Tetapi, Jung melihat lebih dari itu, dan dia mendefinisikan kembali apa itu alam bawah sadar. Ia memperkenalkan konsep collective unconscious, yaitu alam bawah sadar kolektif. Menurut Jung, kita semua mewarisi struktur psikologis bersama yang berasal dari pengalaman nenek moyang kita di masa lalu. Jung juga mendefinisikan psikoanalisis sebagai suatu proses untuk menyelaraskan aspek-aspek yang ada pada alam bawah sadar kita dengan kesadaran kita, agar kita dapat menjadi manusia yang otentik.
dan hidup selaras dengan jiwa kita sendiri. Manusia modern sering mengira bahwa ia adalah makhluk rasional, terdidik, dan telah tercerahkan. Manusia modern sangat percaya bahwa mereka telah mengenal diri mereka sendiri dengan sangat baik. Mungkin beberapa di antara kita pernah diminta untuk mengikuti analisis kepribadian diri, yaitu suatu alat ukur untuk memetakan kepribadian kita, meliputi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Kita mungkin dapat dengan mudah menuliskan apa saja kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi, apakah itu adalah benar-benar diri kita yang sesungguhnya? Seringkali, kita menuliskan apa yang ingin kita tampilkan, apa yang kita ingin dari orang lain dalam menilai kita, dan seringkali, hasil analisis kepribadian tidak benar-benar menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Jawaban yang kita berikan terkadang adalah hasil dari rekonstruksi kepribadian dengan maksud menyesuaikan dengan sesuatu yang ingin kita capai. Misalnya pada proses seleksi calon pekerja, kita tentu akan menuliskan kelebihan dan kemampuan kita yang berhubungan dengan budaya kerja suatu perusahaan. Dan kita cenderung menghindari menuliskan kekurangan kita yang kita anggap dapat membawa pengaruh negatif bagi perusahaan. Sekalipun pada dasarnya, diri kita memang memiliki kekurangan itu. Ada dua kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah karena pada dasarnya kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Dan yang kedua adalah karena secara sadar kita ingin menampilkan diri kita yang kompeten dan kompatibel dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Apakah hal ini salah? Jawabannya iya dan tidak. Dalam hidup, kita memang sering menggunakan topeng sosial dengan tujuan agar diterima dalam suatu society. Di dunia sosial, kita tidak pernah menampilkan diri kita yang seutuhnya. Kita tampil sebagai persona dengan topeng psikologis yang kita pakai, sesuai dengan kondisi sosial yang kita hadapi. Persona bukanlah kepalsuan atau kemunafikan. Hal ini perlu, tetapi akan menjadi masalah bila kita mengira bahwa topeng itu adalah diri kita yang sebenarnya. Mempertahankan suatu topeng atau persona dalam jangka waktu yang lama akan menghabiskan banyak energi dan membuat mental kita lelah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang selalu ambisius. Dalam satu masa, manusia juga perlu menjadi diri mereka yang otentik. Namun keadaan sosial, tuntutan pekerjaan, dan tanggung jawab moral memaksa manusia untuk selalu menggunakan topeng sosialnya dan tampil sebagai sosok yang sempurna. Ego sebagai pusat kesadaran kita sering tertipu oleh persona ini. Ini bisa terjadi karena mungkin ketika kita menggunakan topeng psikologis kita mendapatkan banyak pujian dan penghargaan, yang mana hal itu dapat membuat ego kita semakin tinggi. Kita cenderung mengidentifikasi diri kita dengan topeng yang ingin kita pakai, yang secara tidak sadar kita lakukan untuk disukai dan dihargai oleh orang lain. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang memiliki banyak topeng yang berbeda untuk beragam situasi. Namun ketika semua tidak berjalan sesuai dengan yang ego kita inginkan, kita pun akhirnya merasakan kegelisahan, alienasi, dan krisis identitas. Carl Jung mengingatkan, dalam setiap diri manusia yang merasa sempurna, ada bayangan panjang yang mengikuti. Ia menyebutnya sebagai the shadow, sisi gelap, liar, dari dalam diri kita sendiri. Jung mengajak kita semua untuk bertanya, siapa aku di balik semua peran yang kumainkan? Bayangan adalah kumpulan dari segala hal yang kita tolak, amarah yang kita pendam, rasa malu yang kita bungkam, dan bahkan potensi yang kita kubur. Semakin kita menolaknya, semakin kuat ia tumbuh. Semakin kita tekan, bayangan akan membalas kita pada akhirnya. Dan jika kita tidak menyadarinya, ia akan menguasai kita. Secara tiba-tiba, mengambil kontrol atas diri kita, dan membuat diri kita bertindak secara emosional, di luar kendali kesadaran kita. Ketika bayangan mengambil alih, dan kita melakukan perbuatan yang jahat, kita cenderung menyalahkan keadaan dan berkata, itu bukanlah diriku. Dalam konteks agama, kita mungkin menyalahkan iblis karena telah menggoda dan merasuki diri kita. Di dalam kisah agama Samawi, kita mengetahui Adam dan Hawa
yang telah jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang. Diceritakan bahwa mereka melanggar karena dihasut oleh iblis berbentuk ular agar mereka memakan buah itu. Namun akhirnya, perbuatan mereka pun diketahui oleh Tuhan dan mereka menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular yang telah menghasutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kisah ini sebenarnya adalah simbolisasi dari sisi gelap yang mengambil alih diri kita? Bagaimana jika sebenarnya ular tersebut adalah manifestasi dari sisi gelap kita? Bagaimana jika sebenarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan? Namun untuk menghindari perasaan bersalah, kita mengkambing hitamkan sesuatu yang sifatnya abstrak, atau dalam konteks ini adalah sang iblis atas perbuatan jahat kita. Bagaimanapun, yang tersisa pada akhirnya adalah keputusan yang kita sesali, kemarahan yang kita tidak pahami, atau bahkan penyesalan atas tindakan dan kata-kata yang menyakiti. Dalam hidup, kita berhadapan dengan banyak orang yang gagal mengintegrasikan sisi gelapnya. Terlihat dari masih banyaknya kejahatan yang terjadi di luar sana, atau mungkin dalam lingkup yang lebih kecil. Beberapa di antara kita mungkin harus berhadapan dengan orang tua kita yang bersikap toksik. Mereka mampu melakukan hal-hal yang menyebabkan trauma kepada anaknya, seperti memaksakan kehendak, melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dan hal-hal lain yang justru menimbulkan luka pada anak-anaknya. Hal ini sangat jarang disadari oleh beberapa orang tua. Mereka menganggap semua amarah, tindakan abusif, dan sikap otoriter adalah cara terbaik untuk mendidik anak. Namun perlahan-lahan, cara didik ini justru melahirkan sisi gelap dalam diri anak-anak mereka. Itulah mengapa banyak orang yang takut dan merasa tidak siap menjadi orang tua akibat trauma yang mereka alami di masa lalu yang datang dari orang tua mereka. Namun sebenarnya, kita tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu membuka diri dan mengakui di dalam diri kita ada sisi gelap yang perlu kita rangkul keberadaannya. Seperti halnya yang dialami oleh Kaneki ketika dia mengalami pergumulan di dalam dirinya setelah menerima transplantasi organ tubuh Rize. Di saat itu pula bayangannya muncul. Bayangan itu mulai menunjukkan eksistensinya, memperlihatkan sifat-sifat dan karakteristik yang berlawanan dengan kemanusiaannya. Di dalam kerapuhannya sebagai manusia, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesadarannya dengan bersikap denial atas eksistensi bayangannya. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah di dalam dirinya ketika dia tidak lagi merasakan kenikmatan saat memakan makanan manusia normal, di mana hal ini adalah ciri khas dari Go. Berhari-hari dia berusaha keras menekan bayangannya dan bertahan hidup hanya dengan meminum air saja. Sampai suatu ketika, dia pergi ke tengah-tengah kota dan berpapasan dengan banyak manusia. Di saat itu juga bayangannya meluapkan eksistensinya, apalagi karena selama ini Kaneki menahan rasa laparnya. Dia kemudian berlari menghampiri sumber aroma lezat yang diciumnya. Namun yang mengejutkan, aroma itu ternyata berasal dari mayat manusia yang sedang dilahap oleh seorang ghoul. Dalam perasaan yang bercampur aduk, Kaneki terdiam seolah tidak percaya atas perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Dia harus menerima fakta bahwa dirinya bukan lagi sepenuhnya manusia. Di kemudian hari, Kaneki pergi diajak oleh sahabatnya yang bernama Hide. Namun sebelum itu, Hide harus menemui seniornya untuk mengambil suatu barang. Seniornya bernama Neshiki, yang diketahui identitasnya adalah juga seorang ghoul yang hampir membunuh Kaneki pada pertemuan mereka pertama kali. Ketika mereka berjalan di tempat yang sepi, Nishiki kemudian menendang Hide dan membuatnya menjadi tidak sadarkan diri. Kondisi ini memaksa Kaneki harus melawan Nishiki untuk menyelamatkan sahabatnya. Namun karena dia masih belum dapat menerima keberadaan bayangannya, serta kekuatan dan potensi yang tersimpan di dalam bayangannya, Kaneki pun akhirnya menjadi bulan-bulanan Nishiki. Namun tepat sebelum Nishiki menghabisi nyawa Hide, Kaneki tiba-tiba dikuasai oleh marahnya. Pada saat itu, kesadarannya pun diambil alih oleh bayangannya.
Hal itu membuatnya secara tiba-tiba berubah menjadi ghoul yang menakutkan, dan dia pun berhasil menyerang Nishiki secara brutal dan membuat Nishiki hampir kehilangan nyawanya. Sisi gelapnya yang keluar pada akhirnya membuat dirinya menjadi tidak terkendali. Setelah menyingkirkan Nishiki, Kaneki pun tergoda untuk melahap sahabatnya yaitu Hide yang sedang terkapar. Di bawah kendali kuat bayangannya, dan akibat kebiasaan Kaneki yang selalu menekan eksistensi bayangannya, membuat bayangannya semakin brutal dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dalam kondisi ini, bayangan menjadi bersifat otonom. Ia dapat mengekspresikan dirinya sendiri di dalam suasana hati dan pikiran yang kacau. Pada akhirnya, Kaneki dapat merebut kembali kesadarannya, dan Hide pun berhasil diselamatkan berkat bantuan dari Kirishima Touka. Touka adalah seorang ghoul, namun ia berbeda dari ghoul lainnya. Kedepannya, dia berperan penting dalam membantu Kaneki dalam proses penerimaan identitas dirinya yang baru. Dalam diam, Kaneki menyesali perbuatannya. Dia sendiri bingung dan tidak mengerti mengapa dia berbuat sejahat itu kepada sahabatnya sendiri. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika diri kita berada dalam kendali bayangan, kita menjadi mampu melakukan tindakan-tindakan yang salah tanpa kita sadari. Namun saat kita sadar, yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa bersalah di dalam diri kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Carl Jung, bayangan dapat menjadi sumber konflik internal jika individu tidak dapat mengintegrasikannya ke dalam kepribadiannya. Ketika Kaneki mengalami pergulatan yang menciptakan konflik internal yang dalam, dia terjebak antara dunia manusia dan dunia ghoul yang penuh bahaya dan hal-hal negatif. Dalam proses ini, dia dihadapkan pada dilema moral, terjebak di antara dua pilihan, antara bertahan hidup dengan memakan manusia dan membiarkan dirinya menjadi ghoul seutuhnya, atau tetap mempertahankan kemanusiaannya sambil mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dualitas ini mengingatkan kita pada konflik internal yang kita rasakan setiap hari. Setiap dari kita selalu berusaha untuk tampil ideal dengan topeng atau persona yang diperlukan. Namun jauh di dalam diri kita juga merasakan perasaan-perasaan negatif yang bergejolak, membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sifat kita yang sebenarnya? Apakah diri kita sudah cukup baik dan beradab? Apakah persona yang kita tampilkan mendapatkan respon penerimaan yang positif dari lingkungan kita? Kita terjebak dalam kebingungan, mengira bahwa menjadi manusia adalah menjadi sesuatu yang diterima dalam lingkungan sosial. Padahal definisi sebenarnya dari menjadi manusia adalah tentang bagaimana kita menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Tokyo Ghoul mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan penerimaan diri, meskipun pada prosesnya akan sangat melelahkan dan memerlukan waktu yang lama. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk dapat menemukan makna menjadi manusia sejati yang tidak hanya terdiri dari sifat-sifat baik, namun juga terdiri dari sifat-sifat negatif yang tidak terpisahkan dari setiap individu. Salah satu kontribusi paling penting dari Jung dalam dunia psikoanalisis adalah konsep shadow, yaitu sisi gelap dari diri kita yang sering kita tolak atau kita abaikan. Menurut Jung, menghadapi bayangan itu adalah langkah awal menuju individuasi, yaitu sebuah proses menjadi manusia sejati yang dalam perjalanannya tidak hanya melibatkan unsur-unsur rasional, tetapi juga unsur spiritual. Individuasi bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang bagaimana kita menjadi diri kita yang utuh. Karena menurut Jung, bayangan bukanlah sesuatu yang bersifat buruk dan jahat. Di dalam bayangan kita, terdapat potensi yang belum kita kenali. Menjadi manusia berarti merangkul sisi gelap itu dan membawanya ke tingkat kesadaran, dan kemudian mengintegrasikannya dengan kepribadian kita. Seorang filsuf bernama Alan Watts mengatakan tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu unsur yang tidak dapat direduksi, yang secara inheren menjadi bagian dari menjadi manusia. Manusia adalah baik dan jahat, malaikat dan iblis, akal dan hasrat, dan semua unsur ini menjadikan kita manusia yang lengkap.
Namun dalam sejarah peradaban umat manusia seringkali gagal menyelaraskan kedua unsur ini. Hal ini terlihat dalam skala yang lebih masif, di mana kita melihat dalam sejarah kelahiran suatu ideologi baru yang kemudian berkembang secara masif hanya untuk mengkritik dan menekan ideologi yang sudah ada sebelumnya. Sekilas ini memang terlihat memiliki tujuan yang mulia, memperbarui sistem yang sudah lama mengakar, membuang yang tidak diinginkan, guna mencapai struktur dan tatanan bermasyarakat yang ideal. Namun pada akhirnya, setiap ideologi baru yang lahir pun membawa sisi gelapnya masing-masing. Ketika suatu ideologi memperlihatkan sisi gelapnya, manusia selalu berusaha merekonstruksi kembali sesuatu yang ideal, menciptakan suatu sistem yang baru demi terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh manusia. Tetapi yang menjadi masalah adalah terkadang manusia lupa bahwa manusia tidak dapat menyingkirkan sesuatu yang secara inheren adalah bagian dari peradaban manusia. Manusia sering berbicara tentang perbaikan diri dan juga penerimaan diri. Meskipun hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi manusia yang lebih baik, namun sebenarnya kedua hal ini bisa menjadi sangat kontradiktif. Apabila yang dimaksud dengan memperbaiki diri adalah dengan menekan atau menindas sifat-sifat buruk kita, lantas bagaimana kita dapat melakukan yang dinamakan dengan penerimaan diri? Bukankah penerimaan diri berbicara tentang menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk bayangan kita? Karena itu pertama sekali, penting untuk mengakui bahwa kita telah menekan sifat-sifat tertentu di dalam diri kita. Penyangkalan terhadap bayangan bisa menuntun kita ke cara-cara yang destruktif. Maka itu, Jung mengajak kita dan mempertanyakan, siapakah diri kita yang sebenarnya? Jung berkata, penglihatanmu hanya akan menjadi jelas ketika kamu dapat melihat ke dalam hatimu sendiri. Siapa yang melihat keluar akan bermimpi, yang melihat ke dalam akan terbangun. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana membangun relasi dengan sisi gelap kita? Menurut Jung, caranya adalah dengan cara merenungkan perilaku, pikiran, dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku bertindak seperti yang aku lakukan? Apakah itu benar-benar diriku yang melakukan tindakan tersebut? Mengapa ada perasaan bersalah setelah aku melakukan tindakan itu? Kuncinya adalah tentang menginterogasi diri sendiri. Proses yang sebenarnya membuat kita tidak merasa nyaman, karena kita harus menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan oleh diri kita sendiri. Penulis cerita Tokyo Ghoul, Ishida Sui, benar-benar dengan cermat menggambarkan pergumulan antara kesadaran dengan sisi gelap manusia. Kaneki, saat berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia, dihadapkan kembali pada pertanyaan moral yang mendalam tentang apa arti sebenarnya dari menjadi manusia. Apakah tindakan kita yang menentukan identitas kita? Atau identitas kita yang menentukan tindakan kita? Dilema ini semakin membuat kita kebingungan karena begitu banyak karakter di dalam anime ini yang memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan Ghoul dan manusia. Dari sudut pandang manusia, dalam hal ini diwakili oleh karakter bernama Amon Kotaro, seorang hunter yang bergerak di bawah naungan organisasi CCG. Memiliki cara berpikir dan pemahaman mendasar yang sama dengan Kaneki. Mereka masih memandang kebenaran, etika, dan moral menggunakan perspektif hitam dan putih. Amon menganggap semua Ghoul tidak layak hidup dan harus dihancurkan demi keamanan manusia. Dalam perspektifnya, dia mendeskripsikan Ghoul tidak lebih dari sekedar binatang yang hanya memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup dan membunuh manusia. Sama seperti Kaneki, Amon menganggap keberadaan Ghoul di dunia ini seharusnya tidak pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, Amon menyaksikan berbagai peristiwa yang mengubah perspektifnya. Dia mulai melihat sisi lain dari Ghoul yang sangat kontras dengan apa yang dia bayangkan selama ini. Dia heran ketika dirinya dan mentornya yang bernama Mado Akira diserang oleh Touka dengan alasan yang tidak bisa dia terima, yaitu karena Amon dan Mado telah menghabisi nyawa orang tua dari rekan Touka yang bernama Hinami. Amon mulai goyah. Dia bertanya, mengapa Ghoul bisa memiliki keinginan untuk balas dendam?
Mengapa mereka memiliki ikatan yang kuat antara sesama Gold? Bukankah mereka hanya sekedar makhluk rendahan yang hanya peduli dengan membunuh dan memakan manusia? Melalui karakter Amon, Ishida memperlihatkan kepada kita bagaimana perspektif dan keyakinan kita bisa runtuh, dan bagaimana kebenaran itu tidak selalu tentang hitam dan putih. Pada awal cerita, kita dibuat berpihak pada manusia. Kita dapat merasakan penderitaan umat manusia yang dapat menjadi incaran para Gold tanpa mereka sadari. Namun ketika kita bertemu dengan karakter Touka dan beberapa Gold lainnya yang masih mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kita pun mulai berpihak dan menaruh simpati kepada kelompok Gold. Label baik dan buruk tidak cukup menggambarkan situasi yang terjadi secara akurat. Pada akhirnya, kita harus mengakui, di dalam diri kita ada dualisme antara kebaikan dan keburukan. Tugas kita adalah menyelaraskan dua hal yang bertolak belakang ini. Jung mengingatkan kita bahwa mengenal sisi gelap tidak berarti kemudian kita mengidentifikasi diri dengannya. Kita tidak harus mendefinisikan kepribadian kita dengan sifat yang dominan yang ada pada sisi gelap kita. Misalnya jika sisi gelap kita menyimpan kemarahan, kita jangan langsung menganggap bahwa karakter kita adalah pemarah. Atau jika bayangan kita menyimpan sifat tidak sabar, jangan langsung berkata bahwa diri kita juga tidak sabar. Cukup akui keberadaan sifat-sifat ini, kenali dan terima semua perasaan gelap ini, bahwa itu semua adalah bagian dari diri kita. Tokyo Ghoul menunjukkan kepada kita bagaimana memahami dan menyikapi dualitas di dalam diri manusia. Kaneki diceritakan bergabung dan bekerja pada sebuah kafe yang bernama Anteiku. Ini bukanlah sekedar kedai kopi biasa. Anteiku adalah tempat berkumpulnya para Ghoul yang tidak ingin membunuh manusia. Mereka memiliki ideologi yang berbeda dari Ghoul lainnya. Yoshimura, selaku manajer di Anteiku, memiliki mimpi besar agar manusia dan Ghoul dapat hidup secara berdampingan. Yoshimura memberikan ilustrasi bagaimana cara berdamai dengan sisi gelap kita. Dia mengajari Kaneki bagaimana cara memakai topeng sosial agar dirinya dapat berbaur di lingkungan manusia. Yoshimura mengajarkan trik bagaimana memakan makanan manusia tanpa harus merasa jijik dan mual. Hal ini diperlukan agar Kaneki terhindar dari kecurigaan, karena setiap orang telah mengetahui bahwa Ghoul tidak dapat memakan makanan manusia. Demikian pula Touka, dia berkata kepada Kaneki bahwa menjadi Ghoul tidak berarti kehilangan kemanusiaan. Touka tetap menjalani kehidupan manusianya seperti bekerja, sekolah, dan bergaul dengan anak-anak muda lainnya. Anteiku juga mengajarkan bagaimana berdamai dengan insting alami Ghoul, di mana para Ghoul harus mengonsumsi manusia untuk bertahan hidup. Mereka memilih untuk tidak mengonsumsi manusia dengan cara berburu atau membunuh manusia hidup. Mereka lebih memilih untuk memakan mayat manusia yang meninggal akibat bunuh diri. Di dalam animenya, kita juga diperlihatkan bagaimana mereka mencari sumber makanan dan bahkan mereka berdoa untuk ketenangan arwah dari manusia yang meninggal akibat bunuh diri. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga moralitas kemanusiaan mereka. Kehadiran kelompok kecil Anteiku di tengah-tengah dualitas dunia yang tampaknya tidak dapat bersatu justru memberikan secercah harapan tentang bagaimana dua hal yang bertolak belakang sebenarnya dapat berjalan bersama secara harmonis. Namun, proses penerimaan diri lagi-lagi bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ini adalah pekerjaan seumur hidup, menjadi takdir terdalam dari umat manusia. Begitu kita mampu untuk menerangi dan menerima kegelapan kita akan dapat melangkah menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini tergambarkan dari momen ketika penyatuan Kaneki dengan sisi gelapnya dimulai. Dalam kisahnya, diceritakan Kaneki mengalami penyiksaan yang mengerikan oleh seorang Ghoul yang bernama Jason. Setelah mengalami penderitaan selama berhari-hari dan merasa lelah karena dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, membuat Kaneki berada di persimpangan antara dua pilihan. Apakah tetap diam untuk mempertahankan moral kemanusiaannya, atau memilih untuk melawan dengan merelakan dirinya dikendalikan oleh sisi gelapnya. Sebelum membuat keputusan, Kaneki berbicara banyak dengan Rize, alias sang bayangan, tentang masa lalunya.
sahabatnya, dan juga rekan-rekannya di Anteiku. Rize menyalahkan Kaneki atas semua peristiwa buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Hal itu dikarenakan Kaneki tidak berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Misalnya ketika ibu Kaneki meninggal akibat kelelahan saat bekerja terlalu keras demi membantu kebutuhan saudaranya. Kaneki tidak pernah menghentikan ibunya dan berusaha meminta ibunya untuk beristirahat. Hal yang sama pun bisa saja terjadi pada Hide, di mana suatu saat sahabatnya mungkin saja akan dimangsa oleh ghoul lain karena Kaneki tidak mampu melindungi sahabatnya. Sambil terus menyalahkan Kaneki, Rize berupaya agar Kaneki menyerahkan dirinya kepada Rize, sehingga mereka dapat menjadi lebih kuat dan mampu melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Merasa muak dengan ketidakberdayaannya, Kaneki pun memutuskan untuk bangkit dan melawan. Namun, ia tidak ingin bayangannya mengambil alih dirinya. Simbolisasi dari proses integrasi kesadaran dengan bayangan digambarkan melalui adegan di mana Kaneki memakan eksistensi Rize di dalam dirinya. Penggambaran ini sangat tepat menunjukkan proses penyatuan dengan sisi gelapnya. Memakan eksistensi Rize itu berarti membuat bayangannya berada dalam kendali penuh kesadaran Kaneki. Pada akhirnya, Kaneki mampu meluapkan amarahnya, namun dalam keadaan psikologis yang sangat tenang. Sisi gelapnya kini menjadi kekuatannya. Dendam yang tertanam akhirnya dia lampiaskan melalui adegan di mana Kaneki melakukan penyiksaan kepada Jason, persis seperti ketika Jason menyiksa dirinya. Sisi gelapnya meluap, namun kali ini dalam kondisi yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih kuat. Dalam hal ini, kita tidak berbicara mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan Kaneki. Kita berbicara tentang proses penyatuan dengan sisi gelap yang berdampak pada munculnya potensi diri yang tidak pernah kita sadari. Kita telah mengetahui tentang rahasia alam bawah sadar, mengetahui keberadaan shadow yang selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa membantu kita menyelamatkan hidup kita? Setelah proses refleksi yang kita lakukan, justru kita kini mengetahui ada sifat-sifat gelap yang tidak kita inginkan di dalam diri kita. Kita mungkin merasa buruk tentang diri kita. Setelah proses refleksi diri dilakukan, kita merasa sedih dan tidak berarti setelah menyadari dan mengakui sifat-sifat buruk ini adalah bagian dari diri kita. Menekannya hanya akan membuatnya semakin kuat. Orang yang sering menekan kemarahan dan terlihat pendiam justru adalah orang yang memiliki ledakan amarah yang sangat menakutkan. Sekarang kita mengerti dan dapat mengambil langkah lain untuk berdamai dengan bayangan kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Segala sesuatu diciptakan Tuhan tentu ada maksud dan tujuannya, termasuk manusia yang tidak terpisahkan dari sisi gelapnya. Adapun yang kita temukan dalam sisi gelap kita, cobalah untuk membuatnya menjadi berguna dan mengendalikannya dalam rasionalitas. Misalnya sifat marah akan menjadi buruk bila dikeluarkan secara berlebihan dan tanpa alasan. Namun, sifat marah akan menjadi bermanfaat apabila digunakan dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika ada seseorang yang menyakiti kita. Amarah dapat membantu kita memperjuangkan hak-hak dan mengadvokasi diri kita sendiri. Amarah tidak selalu buruk. Ia dapat bermanfaat untuk kebaikan dan keadilan. Contoh lain misalnya adalah perasaan iri hati. Unsur ini bisa menjadi sangat powerful dalam memotivasi kita, namun juga bisa menjadi hal yang sangat merugikan, baik bagi diri kita dan orang lain. Misalnya, ketika melihat seseorang yang berprestasi, kita mungkin akan merasa iri dengan pencapaiannya. Akan ada dua reaksi yang sangat bertolak belakang dalam menilai hal tersebut. Yang pertama, akan ada orang-orang yang merasa iri, kemudian memutuskan untuk bekerja dan belajar lebih keras untuk meraih kesuksesan. Reaksi yang kedua sifatnya merugikan
ketika manusia malah memutuskan untuk mencari-cari kesalahan atau menunggu kesempatan untuk dapat menjatuhkan orang yang berprestasi tadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham bagaimana cara berintegrasi dengan sisi gelap mereka. Kita hanya perlu mengintegrasikan seluruh energi dan emosi yang berasal dari bayangan kita dan kemudian mengubahnya menjadi senjata yang dapat mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Dengan kata lain, proses integrasi bayangan dengan kesadaran adalah pekerjaan seumur hidup. Ketika kita merasakan ketakutan, biarkanlah ketakutan itu meluap. Jangan menekannya agar dia dapat membimbing kita menuju ke keberanian. Rasa khawatir, cemas, overthinking memang membuat diri kita gelisah. Namun kita dapat bertanya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat jiwa kita tenang? Hal inilah yang dimaksud dengan bagaimana bayangan dapat mengeluarkan potensi yang tidak pernah kita sadari. Bayangan menjadi seperti energi tambahan, luapan energi yang besar untuk mendorong kita melesat maju, menggapai tujuan kita. Dari sudut pandang Jung, mari kita berdiri di antara kegelapan dan cahaya, tanpa pengabaian, tanpa penghakiman, dan pembungkaman kepada sisi gelap kita, sehingga kita dapat menjadi manusia seutuhnya. Selama kita hidup, kita akan mengalami hal-hal baik dan buruk, dan inilah yang menjadikan manusia istimewa. Kita akan selalu belajar menemukan keselarasan antara kekecewaan dan sukacita, keseimbangan antara terang dan gelap, tindakan dan emosi, dan juga kenyataan dengan impian kita. Pada akhirnya, proses mengenal diri sendiri bukan sekedar pilihan. Ini adalah takdir terdalam dari umat manusia. Sebab siapa yang tidak mengenal dirinya akan hidup selamanya dalam bayangan.